Cak Lontong dari mana nih? Terima kasih. Ya. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Anda ini membuang energi yang berlebihan buat hal yang nggak penting. Kesel. Ya jadi kesel karena ulah Anda sendiri. Ulah kamu. Saya kan mau memperkenalkan, tadi ditanya. Iya tapi lama. Ya sekarang memperkenalkan diri, udah. Baiklah, terima kasih, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Saya mewakili masyarakat penelaah rambu dan aturan lingkup umum. Nah, di singkatannya apa itu? Masalah buat lu. Ya masalah lah. Ya masalah. Maaf. Iya. Cak Lontong. Ya, terima kasih. Ya, komentator. Ya. Gimana, Meng? Ruang publik ini, Anda memahami nggak? Oh, sangat memahami. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai master chef. Master Chef apa hubungannya? Karena ini hubungannya dengan rasa, Pak. Ruang publik banyak hancur karena tidak ada rasa memiliki, Pak. Wih, gila dalam banget. Wih. Luar biasa. Nanti bisa share ya. Ditepokin, Pak. Nggak usah. Nggak usah, udah sepi-sepi aja. Sedikit. Ya. Saya mohon tepuk sekali aja ya, jangan Ya. banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak, Untuk Pak. komen tepuk sekali. Ya, oke. Terima kasih. Hey. Kan Bapak minta tepuk. Tapi Lo, nggak usah gue bilangin. Gue lempar nih. Emang lu. Meng, ngapain dilempar? Nah. Kamu mau melempar saya? Enggak, siapa bilang? Berarti kamu mau berani sama saya? Berani. Berani. Bukan Enak sedot. aja. Mau turun mana kamu? Anterin pulang. Anterin pulang tuh, Kang, ntar nyasar. Mahasiswa duduknya di sini. Ya, bukan baju biru. Bajunya biru tapi bukan. Yang pertama, gimana sih gua ngomongnya ini bingung amat gua. Iya pokoknya itu Pak ya. Ya, saya pernah melihat bagus sekali Pak. Saya duduk di sebelah seorang ibu Pak. Nggak kenal Pak. Di Bundaran HI Pak. Taunya dia seorang ibu dari mana? Kan bawa anak. Hah? Bawa Bawa anak. anak. Dia kalau nggak salah Anaknya ngomong kalau ini ibunya. digendong Pak. Hah? Kan digendong. Oh. Masih anak kecil. Ya Mahmud Abbas gitulah Pak ibunya itu. Mahmud Abbas tuh apa? Mama muda anak baru satu Pak. Oh, Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Iya. Ya, tadinya Nurdin Halid tadinya Pak. Nurdin Halid itu apa? Bekas ketua PSSI Pak. Oh, gua ada singkatannya. Oh itu. Dia kemudian sendiri Pak bawa anaknya. Sedang naik kayak busway gitu Pak penumpangnya. Kan suka ada bacaan memang dilarang mengeluarkan anggota badan. Iya. Ya mungkin ibu ini karena musim memberikan ASI dia mengeluarkan Pak. Anggota badannya itu Pak. Tapi sambil ditutupin ada kainnya. Iya ada kainnya. Anaknya susah rewel Pak, nangis terus. Saya kan ya udah saya berempati aja. Saya agak Dia ditutup nggak? Kan harus agak sengaja tutup, saya agak memalingkan gitu supaya dia nggak canggung. Karena kan buat babynya. Iya. Akhirnya dia menyusui. Tapi anaknya kayaknya rewel gitu Pak, susah. Sampai ayo nak, jangan nangis terus, ayo nak, minum susu mama yuk, minum ASI gitu kan. Sampai susah, saya kan cuma kedengeran aja Pak. Sampai nggak mencoba untuk curi-curi pandang atau gimana. Iya. Sampai ibunya mungkin kesel kali Pak ya. Saya kan denger Pak, cuman nggak ngeliat. Ayo nak, ayo minum ayo ASI susu. Kalau nggak mau nanti mama kasih om sebelah loh. Ayo. Saya denger Pak. Lalu saya bilang, Bu serius Bu, janji Bu ya. Langsung diakhiri Pak. Itu masih hidup. Om sebelahnya itu. Masih hidup nih. Lah kan masa sebelah hidup? Ya. Kalau Om, maksudnya om yang di sebelah. Om yang di sebelah, bukannya omnya sebelah. Bukan. Ini gimana? Itu nggak begitu ya, Masa Pak? omnya sebelah? Kalau dulu saya pernah nganter orang tua Pak. Nah. Kereta nih Pak nih. Iya. Penuh. Ya kesian kan Pak, orang tua harusnya kasih duduk. Saya bilang, Pak gantian, Bapak diri. Ini orang tua ada yang mau duduk. Saya diomelin namanya semua gerbong Pak. Kenapa? Nggak tahu itu bangku masinis. Lu yang nyetir siapa? Makanya saya nggak tahu. Indonesia tuh kadang-kadang memang ada yang cengeng Pak. Dia tahu misalnya seorang ibu hamil, saya setuju.
Karena saya juga punya ibu. Iya, Oke. betul. Ketika memang sebulan 2 bulan, sebenarnya kalau mau berangkat jam 5, mungkin bisa berangkat 10 menit, 15 menit lebih awal dia dapat tempat duduk. Kadang-kadang memanfaatkan, alah gue ntar juga kalau di kereta atau di angkot juga Dikasih dikasih tempat tempat. duduk kok. Itu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu. Tapi kan harus tahu Itu. juga. Iya, tapi yang jadi permasalahan sekarang gini. Kita taunya ibu-ibu itu hamil dari mana? Perutnya gendut, Pak. Nggak semua. Kan kemana-mana Terus lu tuh. nyangka gue sekarang hamil? Lu sekarang nyangka gue hamil? Chris. Jadi Pak, untuk mengatasi cerita-cerita dongeng-dongeng ini tadi, sudah sekian lama ini, memang yang salah itu memang nenek moyang kita Pak, dalam mengeluarkan pepatah. Apa? Ada yang mengatakan berani kotor itu baik, tapi di satu sisi, itu ada yang mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Iya, Satu lagi bilang berani kotor itu baik. berani kotor itu baik. Jadi mau kayak gimana kita bikin? Dari nenek moyang kita juga salah bikin pepatah ini. Jadi jangan salahkan kami, salahkan nenek moyang kami. Seperti itu Pak. Kan udah nggak ada nenek moyangnya, Pak. Justru karena makanya udah nggak ada, makanya kita salahkan. Kalau nggak ada pasti kita hormati kan. Ya kalau kalian ini kan hanya sebenarnya kalau sekali-sekali kalian ada di ruang publik ini sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak. Saya ini adalah pelakunya ini Pak. Saya ini purnawirawan supir tembak senior Pak. Gak usah pakai purnawirawan kali. Udah nggak narik lagi Pak, udah nggak narik lagi. Iya, saya. udah nggak narik sih, udah pensiunan aja gitu. Iya, biar keren dikit Pak. Ya. Walaupun supir tembak ada harga diri kami Pak. Iya. Itu pada saat diangkut itu Pak, aduh beribu-ribu jenis manusia pernah saya lihat itu Pak. Adalah yang mohon maaf ini ya, kalau setelah saya teliti itu bau badan. Iya, Itu betul. ada 2 tipe Pak. Oh, bau badan aja 2 Ada tipe yang ya? setelan basah, ada yang setelan kering. Kalau yang, betul ini kalian kalian sering jumpai kalau setelan basah itu dari jauh kalian udah bisa melihat. Iya. Dan kalian sudah bisa pasang kuda-kuda dari jauh. Iya kan? Basah ini om, siap-siap. Ketika lewat baunya ini yang basah ini Pak, masih agak-agak nyaru dia Pak. Ini bau martabak telur apa bawang ini? Tapi yang kalau kering ini Pak, ini gas beracun berbahaya nih. Dosanya tingkat tinggi nih. Karena nggak ketahuan ya. Dari jauh nggak kelihatan kan? Iya. Oh kering, baik-baik aja kan semua pertahanan kita lengah Pak. Iya. Tapi pada saat ada angin lewat, kita lagi berwas, mau mati rasanya itu Pak. Tengik baunya itu Pak, kering itu kejam itu Pak. Amoniak ya. Amoniak bahaya Pak. Benar. Bulu kita juga langsung ngelotok Pak itu Pak. Itu kayak kalau nggak salah kayak bau kabel kebakar ya. Iya, bau hangit, bau hangit. Bau kabel kebakar tuh. Itu Pak, itu dari segi badan Pak ya, aroma Pak ya. Kalau saya kan berhubung saya ini memang pelaku, jadi mau nggak ada yang gratis di dunia ini Pak. Semua harus bayar. Ibu-ibu hamil nggak mau duduk sempit-sempit, maunya lega, ya bayar 2. Oh gitu. Gak usah susah, betul. Orang tua, Iya. nggak mau sempit-sempitan duduk di depan, bayar 2. Tapi mohon maaf, kalau di Jakarta ini kan sistemnya 4-6 Pak ya. Iya. Ketika kalian adalah orang ke-6 itu, mohon maaf ya, pantat kalian itu nggak duduk. Itu istilahnya dicangkok pantat kalian itu. Iya. Hanya nempel gitu aja. Nempel di antara, iya betul. Nempel gitu aja sesuai bentuk segitiga sama kaki itu kan Pak. Iya, Yang kecil mungil itu kan Pak. Iya. Sementara Tapi- si ini dengkul kan kita adu sama depan. Ya dengkul beradu dengan depan. Syukur-syukur kalau di depan itu perempuan. Kan, Pak. Bisa Iya. ala-ala FTP itu kan Iya. Pak. Nah yang nongol di depan ini satpam pula yang di depan Pak. Gak enak jadinya Pak. Itu baru yang tempat duduk Pak. Ada lagi Pak tempat duduk yang memang kami ciptakan untuk menambah ekonomi kami Pak, untuk menambah pundi-pundi kami Pak. Yaitu tempat Bangku duduk. artis Pak. Bangku artis itu di mana Ada sih tuh? kalian tahu bangku artis? Bangku tempel. Ya, yang di sebelah. Tahu. Yang depan ada- kecil. dekat pintu Kalau keluar. mau naik tuh dia langsung di sebelah kiri ya. Yang biasanya kalau di belakang ada stiker butuh dana cair cepat. Sama. Lancarkan Inggris Anda itu. Ya, tuh. betul. Nah, itu di situ. Iya. Yang pakunya selalu keluar dikit-dikit. Abang Ya. tahu banget itu Bang ya. Hah? Bang Boris kayaknya tampaknya tahu sekali silsilah. Inilah Pak udah tua bodoh Pak. Tuh. Udah dibilang jadi purnawirawan, supir Dia tembak udah senior. ahli dia dari dulu pensiunan. Saya terakhir maaf angkutan umum gitu. Terakhir kali sekitar 80 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu bangku artis itu kayak gimana. Saya mohon maaf untuk itu. Oh Bapak ini udah kecil sombong Bapak ini. Yang kayak Riko ini kan mohon maaf nih Pak, kalau dibilang istilahnya Pak ya, sama orang Medan itu Pak, bocor halus tapi keliling Pak. Banyak ya. Banyak. Berarti banyak bocor halus keliling. Banyak. Itu cepat namanya. Iya. Betul. Sekarang Fitrop. Gimana menurut Fitrop mengenai ruang publik? Mengenai masalah memaksimalkan penggunaan ruang publik ya. Iya.
Boleh. Sebenarnya gini, yang menjadi sasaran kami adalah pria-pria kayak Kak Riko ini ya. Kalau misalkan tadi dibilang Kak Riko tuh terakhir kali pakai menggunakan sarana ruang publik kapan? Mungkin sekitar 5-6 tahun lalu. That's why, Pak. That's why. Itu alasannya kenapa Kak Riko tuh masih sebatang kara sampai sekarang. Justru di ruang publik itu adalah kesempatan di mana kita bisa ketemu sama sosok yang bikin kita tuh bisa berhenti menangisi kesendirian kita setiap malam minggu, Pak. Bayangin, Pak, apa yang lebih menyakitkan daripada malam minggu? Malam minggu nggak ada ILK, nggak ada pasangan. Iya. Apa yang lebih sakit daripada itu, Pak? Iya, iya. Iya benar. Betul. Nggak ada kan? Sekarang gini, kenapa itu bisa terjadi sama orang-orang seperti Kak Riko? Kalau Kak Riko misalnya dia memang jarang menggunakan sarana publik ya, Pak ya? Iya, iya. Itu. Ya, emang kenapa sih? Emang kenapa? Giginya nempel, Pak. Giginya nempel. Pak, kenapa sih Pak? Saya dijadiin contoh, kemudian juga No, ngomongnya gitu, supaya orang-orang tuh bisa bercermin, supaya tidak ada Riko-Riko CPR lainnya, Pak. Oh iya. Kalau Kak Riko, wajar dia mungkin menggunakan kendaraan pribadi seperti gantolnya dan kuda poni ya, Pak ya, untuk pergi ke mana-mana. Ngapain tiap hari naik gantole? Sekarang gini, kita udah sering menggunakan kendaraan atau misalkan sering berada di ruang publik, tapi kita masih terjebak di ruang rindu, Pak. Ciri-cirinya, contoh-contohnya cowok-cowok yang masih terjebak di ruang rindu. Kalau misalkan gerimis, dia duduknya di pinggiran kaca, Pak. Kenapa? Soalnya dia hobinya ngeliatin becek. Karena kalau di jalan-jalan yang becek itu dia bisa lihat genangan bersama si dia yang sekarang sudah tidak ada di hari-harinya lagi, Pak. Itu salah satu cirinya. Sebenarnya bersikap sinis di ruang publik itu bisa menguntungkan kita loh, Pak. Kalau kita tahu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk bersikap sinis adalah kalau kita lihat ada makhluk manis di dalam bus yang kepleset, kamu raih bahunya, kamu pegang dia, kamu liatin orang-orang sekeliling yang sengaja atau tidak sengaja ngetawain dia sambil bilang, lo semua gak punya hati, tau gak? Pasti dia bakal dikasih nomor telepon ceweknya. Sambil kamu raih bahunya, terus kamu tanya, elus pipinya bilang, kamu gak apa-apa kan? Selama ini hanya perempuan kan yang dianggap lemah gitu. Meskipun kayak aku fragile gitu, rapuh. Iya. Tapi sebenarnya cowok-cowok juga harusnya tahu waktu yang tepat untuk minta tolong. Betul. Waktu yang tepat untuk minta tolong adalah justru ketika kita mau ngasih kursi kita, Pak. Sama cewek yang udah jadi gebetan kita. Kamu samperin dia, kamu bilang, minta tolong. Sorry, tolong boleh dudukin tempat duduk saya nggak? Saya nggak mau anak-anak kita nanti protes sama saya setiap kali lihat varises di kaki ibunya gara-gara saya nggak ngasih tempat duduk sama kamu. Ciri-ciri kalau tips tersebut berhasil itu ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama. Pertamanya apa? Kalau supir busway-nya memandang haru ke arah kamu sambil melakukan gerakan ini. Dan yang kedua, kalau pada saat dihubungi nomor teleponnya diangkat sama ceweknya. Dari semua remaja yang kami bimbing dan kami berikan tips-tips untuk memanfaatkan ruang publik, semuanya berhasil, Pak. Tapi diangkatnya sama satu cewek, Pak. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Teleponnya sih diangkat. Tapi kata-katanya sama, Pak. Seperti apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silahkan cek kembali. Ya nggak dapet dong itu namanya. Loh, kemana? Orang-orang ngomong begitu tersinggung. Sedih, Pak. Nggak sedih. Lagi dengerin, Meng. Lagi menyimak. Ibu ini lagi menyimak. Ini. Kenapa bukan berurai air mata ingat nostalgia? Karena sosok Ibu Yati ini adalah salah satu sosok yang legendaris. Betul. Itu ada di film-film yang fenomenal dari zaman dulu. Film apa? Makhluk Manis Dalam Bis. Iya. Ibu Yati. Bukannya ibu yang main Janur Kuning? Lihat ibu aja saya diape. Tapi intinya ada satu pepatah dari tim bimbingan kami, Pak, yang biar bagaimanapun harus dicamkan oleh para pengikutnya ya, Pak ya. Kalau di ruang publik, dulukanlah kepentingan orang lain di ruang publik supaya tahu kalau kita makhluk yang punya norma dan etika. Setuju? Belum, Bu. Tapi kalau urusannya sudah di ruang hati, utamakan kata nurani supaya kita nggak pernah tahu yang namanya rasanya luka. Senyum membawa luka. Itu. Maggie Z. Luar biasa ya.